Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan analisis kinerja keuangan dari rasio manajemen aset dan juga investasi. Kemudian ini untuk pengantarnya ya. Yang pertama terkait dengan pengertian ya, definisi dari rasio manajemen aset dan juga investasi. Pada dasarnya, rasio manajemen aset dan juga investasi itu merupakan bagian penting teman-teman dalam analisis kinerja keuangan perusahaan. Nah, rasio ini tuh digunakan untuk menilai kemampuan dari perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan maupun laba. Nah, yang namanya perusahaan itu pasti profit oriented ya. Nah, selain daripada itu, rasio investasi itu juga digunakan untuk melihat daya tarik dari perusahaan melalui sudut pandang para investor. Analisis rasio itu penting karena dapat membantu berbagai macam pihak ya. Ada mulai dari manajemen, investor, kreditur sampai dengan pihak eksternal lainnya gitu ya dalam mengambil keputusan ekonomi dan juga bisnis. Nah, dengan menggunakan rasio keuangan, maka kondisi perusahaan dapat dianalisis secara lebih objektif lagi. Nah, kemudian yang kedua dari segi tujuan analisis kinerja keuangan ya, secara umum ada beberapa tujuan analisis rasio manajemen aset dan investasi. Yang pertama adalah mengukur efisiensi penggunaan aset dari perusahaan tersebut. Kemudian kedua menilai efektivitas operasional perusahaan. Kemudian mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dan hal tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi dan juga menilai prospek dari pertumbuhan perusahaan tersebut. Nah, contohnya gitu ya, ketika suatu perusahaan tuh punya aset yang sangat besar, tapi penjualannya kecil, maka perusahaan itu dianggap belum mampu memanfaatkan aset tersebut secara optimal, teman. Ya. Kemudian ini ada konsep dasar rasio manajemen aset. Rasio manajemen aset itu akan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mengelola aset yang dia miliki begitu ya. Nah, rasio ini menunjukkan seberapa efisien sih aset perusahaan tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan laba maupun pendapatan. Maka semakin tinggi rasio aktivitas maupun rasio manajemen aset tersebut, akan semakin baik efisiensi penggunaan aset perusahaan itu. Nah, fungsi utama rasio manajemen aset itu adalah mengukur produktivitas aset, kemudian menilai efektivitas penggunaan sumber daya, membantu evaluasi operasional perusahaan, serta mengidentifikasi aset yang kurang produktif. Nah, dalam prakteknya ya, rasio ini tuh sering digunakan oleh manajemen dalam hal atau untuk ya memperbaiki strategi operasional dan juga meningkatkan efisiensi dari perusahaan tersebut. Contohnya ya, perusahaan retail, kita ngomongin perusahaan retail, itu kan biasanya punya perputaran persediaan yang cukup tinggi ya, karena barang itu harus cepat terjual, biar apa ya, muter cepat gitu ya. Kenapa? Karena udah harus dikeluarkan sehingga bisa apa bahasanya, keluaran lagi gitu ya. Jadi nggak numpuk barang itu di gudang, apalagi kalau retail itu kita ngomongin toko kelontong deh ya, atau apa minimarket gitu. Biasanya kan yang dijual itu ada jajanan atau makanan yang expired date-nya itu nggak panjang. Nah, itu harus segera dikeluarkan terutama ya, bukan makanan seperti itu. Kemudian ini ada beberapa jenis rasio manajemen aset ya. Yang pertama adalah ada total asset turnover, yang kedua fixed asset turnover, ada working capital turnover, dan inventory turnover. Kita masuk ke satu-satu ya. Yang pertama adalah total asset turnover. Nah, di rasio ini itu mengukur kemampuan seluruh aset perusahaan dalam menghasilkan penjualannya. Rumusnya ya, itu adalah penjualan dibagi dengan total aset. Interpretasinya, maka semakin tinggi nilai rasio, akan semakin efektif juga perusahaan dalam menggunakan seluruh asetnya. Contohnya ya, ini ada case nih. Anggap aja penjualannya itu di tahun tersebut ya, itu sejumlah 1 miliar dengan total aset 500 juta. Maka total aset turnover-nya adalah 1 miliar dibagi dengan 500 juta. Nah, sehingga didapatkan bahwa total aset turnover-nya sebanyak 2 kali. Artinya, setiap 1 rupiah aset itu dapat menghasilkan hingga 2 rupiah penjualan, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah fixed asset turnover.
Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan aset tetap dalam menghasilkan penjualan. Ya. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan aset tetap. Nah, rasio ini cukup penting atau sangat penting ya bagi perusahaan manufaktur maupun industri padat modal. Contohnya, perusahaan dengan ini, biasanya kan kalau mesin produksi itu cukup mahal ya teman-teman. Sehingga diharapkan mesin tersebut dapat menghasilkan penjualan yang besar. Agar aset tetap yang dimiliki itu dapat dimanfaatkan secara optimal. Sudah beli aset mahal-mahal, sorry, sudah beli mesin mahal-mahal, nah, mesin itu salah satu aset kan. Tapi ternyata tidak bisa menghasilkan aset tetap yang optimal. Nah, berarti kan tidak apa namanya tidak layak untuk digunakan, harus diganti begitu kan. Diharapkan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada inventory turnover ya. Rasio ini mengukur kecepatan perputaran persediaan dalam suatu periode. Rumusnya adalah harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Sehingga semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa persediaan tuh lebih cepat terjual. Manfaat dari inventory turnover adalah yang pertama dapat mengurangi resiko barang rusak, yang kedua mengurangi biaya penyimpanan, dan yang terakhir adalah menunjukkan efektivitas penjualan. Contohnya, toko sembako. Nah, toko sembako tuh biasanya punya inventory turnover yang tinggi karena barang harus cepat terjual, gitu ya. Kalau kalau sembako tak kan ya benar-benar ada masanya gitu ya. Kemudian ini ada working capital turnover ya. Rasio ini tuh mengukur kemampuan modal kerja dalam menghasilkan penjualan. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan modal kerja. Sehingga rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal kerja dari perusahaan tersebut. Jika terlalu rendah, maka modal kerja itu dikatakan belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Dan juga jika terlalu tinggi, perusahaan mungkin kekurangan modal kerja, teman-teman. Ya. Kemudian ini adalah analisis rasio investasi ya. Jadi rasio investasi itu digunakan untuk menilai kemampuan dari perusahaan gitu ya dalam apa ini namanya dalam memberikan keuntungan kepada investor. Nah, rasio ini sangat penting dalam pasar modal karena menjadi dasar pertimbangan investor sebelum membeli saham perusahaan tersebut. Nah, tujuan dari rasio investasi adalah mengukur nilai perusahaan, menilai prospek pertumbuhan perusahaan, serta mengetahui tingkat keuntungan dari investasi. Kemudian selain itu juga bisa menjadi ini ya, menilai daya tarik saham perusahaan tersebut. Sehingga investor tuh biasanya membandingkan rasio dari investasi antar perusahaan sebelum menentukan keputusan investasi. Ini ada beberapa jenis rasio investasi ya. Yang pertama adalah earning per share atau EPS, kemudian price earning ratio atau PER, kemudian dividend payout ratio, dan price to book value atau PBV. Kita bahas satu persatu teman-teman ya. Yang pertama adalah earning per share atau EPS ya. IPS ini menunjukkan laba bersih yang diperoleh untuk setiap lembar saham ya. Rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar. Sehingga semakin tinggi EPS menunjukkan perusahaan tersebut itu bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar lagi untuk pemegang saham. Contohnya, ketika laba bersihnya 500 juta dan juga jumlah sahamnya 1 juta lembar, maka EPS-nya adalah Rp500 per lembar saham, begitu ya, karena sesuai rumusnya laba bersih dibagi dengan jumlah saham. Kemudian yang kedua adalah price earning ratio atau PER ya. PER menunjukkan hubungan antara harga saham dengan laba per saham. Rumusnya adalah harga saham dikurangi EPS yang tadi sebelumnya ya. Sehingga PER tinggi ya. Interpretasinya adalah ketika PER itu tinggi menunjukkan investor itu punya ekspektasi pertumbuhan yang tinggi juga terhadap perusahaan tersebut. Kemudian ketika PER itu rendah bisa menunjukkan saham undervalued gitu ya. Contohnya, ketika harga sahamnya 5.000 dan EPS-nya 500, kita lanjutkan dari EPS-nya awal ya. Maka PER-nya adalah 10 kali. Artinya investor itu bersedia membayar 10 kali dari laba perusahaan tersebut gitu ya. Kemudian next ada dividend payout ratio. Rasio itu menunjukkan persentase laba yang dibagikan sebagai dividen. Rumusnya adalah dividen dibagi dengan laba bersih. Manfaatnya ya, yang pertama adalah menilai kebijakan dividen perusahaan, kemudian yang kedua mengetahui tingkat dari keuntungan investor tersebut, dan juga ini apa
mengukur stabilitas dari perusahaan. Ya, ini adalah price to book value ya. PBV digunakan untuk membandingkan harga pasar saham dengan nilai bukunya. Rumusnya adalah harga saham dibagi dengan nilai buku gitu ya per saham. Interpretasinya adalah PBV lebih dari satu, maka hal tersebut menunjukkan nilai pasarnya lebih tinggi dari nilai buku. Tapi ketika PBV-nya kurang dari satu, maka menunjukkan saham tersebut dinilai lebih rendah oleh pasar. Nah, rasio ini tuh sering digunakan dalam analisis perusahaan perbankan biasanya untuk PBV. Ya. Oke, so conclusion-nya adalah pada rasio manajemen aset dan investasi itu salah satu alat yang paling penting ya dalam analisis kinerja keuangan perusahaan. Nah, rasio manajemen aset itu dapat membantu mengukur efektivitas penggunaan aset perusahaan. Sedangkan rasio investasi itu membantu menilai daya tarik perusahaan dari sisi investor. Nah, melalui rasio, perusahaan itu bisa mengetahui kelemahan maupun keunggulan yang dia miliki sehingga dia dapat menentukan strategi apa sih yang tepat untuk aku bisa meningkatkan kinerja seperti itu ya. Jadi selain itu investor tuh bisa menggunakan rasio investasi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan investasi di sorry di pasar modal gitu ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian perkuliahan kita pada hari ini gitu ya. Semoga kalian dapat manfaat. Saya akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.